Oke. Kembali lagi bersama kita di Late Night Football. Kok ketawa kalian anjing? Nah ini terlalu bersemangat nih kayak. Oh iyalah. Os baru. Os baru. Kasih nyala Kasih nyala Oke, Mod api. kita ada di episode ketiga. Untuk episode ketiga ini kita membahas game week yang telah terlaksana. Kalau kata Bebis untuk menjalankan laga. Oke. Mungkin ini dulu ya. Di sini bersama saya Revindo Kurniawan dan rekan-rekan saya ada bersama saya Muhammad Wismara dan aku Ridho Al-Aziz. Oke, di sini kita untuk membuka biar semangat, biar bekas nyala, kita kasih kuis dulu lah. Biar tegak mata kawan-kawan ini kan. Oh iya, namanya juga ini kita tag malam ya, malam ini. Ini ada ini baru. Kalau kemarin kan dari gambar. Sekarang biar kita buat pendengar Spotify supaya bisa ikutan. Kita kasihnya berdasarkan audio, berdasarkan clue aja langsung. Oke, boleh. Jadi ada dua clue. Kalau pas clue pertama, clue kedua. Yang langsung dapat gambar pemainnya langsung bilang aja tetot gitu ya. Oke. Sip. Clue pertama. Pernah bermain di klub Lecce, Roma, dan Juventus. Siapakah dia? Clue pertama Lecce, Roma, Juventus. Ini Lecce kunci ini. Iya, ini kuncinya di Lecce nih doh. Lecce, Roma, Juventus. Aku tahu sih. Pas juga sih kalau aku cuma itu aja. Clue berikutnya? Pas. Clue berikutnya. Gas. Clue berikutnya. Pernah bermain di 2 timnas. Dia berasal main di Lecce, Roma, Juve. Main di 2 timnas. Posisi terakhir. Ini clue terakhir ya. Maksudnya clue terakhir ini bukan posisi, tapi udah memastikan posisinya. Pernah terkenal dengan selebrasinya yang unik. Oh, aku tahu Ben. Siapa aku tahu Ben? Ya apa? Kok aku kalah Ben kuis? Aku tahu nih, Mirko Vucinic. Betul. Kuncinya di selebrasi, selebrasi kan sering buka. Kuncinya di selebrasi, kalau selebrasi masih tahu. Yang buka celana. Selebrasi tahu aku. Enggak, aku enggak tahu dia pernah di Lecce, kontol. Aku enggak tahu juga, sumpah. Kuncinya selebrasi kan siapa? Selebrasi langsung ingat lagu siapa pasti. Dia pernah main di 2 negara, Serbia, Montenegro sama Montenegro. Oh iya benar. Iya. Kan Oke, untuk kuis episode 3 ini yang menang Ridho ya. Enggak ada. Oke, sip. Udah panas. Bibit belum merokok kayaknya, belum kencang kepalanya. Kalah main kuis. Oh iya. Rokok dulu bis, biar kencang. Oke, gas. Oke, kita langsung kita masuk ke bahasan pertama ya. Di ini highlightnya dari Liga Inggris yang pertama, tim yang menang besar minggu lalu di game pertama kali ini tertahan. Manchester United oleh Soton. Oke, aku langsung lempar aja nih. Dari untuk Ridho gimana pendapatnya? Kayaknya udah kita bahas sempat ya kemarin waktu yang episode sebelumnya. Kenapa MU bisa menang besar? Karena lawannya Leeds kan emang mainnya kayak gitu terbuka, jelas lah kenapa menang besar. Nah pas ketemu tim yang agak parkir bus, ini si Ole kesulitan gitu. Aku bilang nih agak aneh sama ini ya transfernya. Aku agak lari sebenarnya. Soalnya ini kelihatan sekali emang butuhnya tuh gelandang bertahan lah. Soalnya ada Pogba, Bruno, tapi gelandang bertahannya nggak ada, percuma gitu. Fred, ya dia emang suka ngisi lapangan, cuma pastinya jelek. Kalau Matic si posisinya bagus, cuma dia nggak mobile gitu. Jadi emang MU ini kelihatan pas di game Soton itu butuhnya gelandang bertahan sih kalau gue bilang. Matic masih Matic belum cukup menurutmu kau berarti? Menurut aku belum sih, soalnya sayang aja gitu nengok Bruno sama Pogba kayak gitu, cuma gelandang bertahan itu kayak nggak ada gitu. Setuju. Mungkin itu dulu lah, coba ke Bibis kayak mana? Kalau Bibis gimana ngeliatnya Bis?
Kalau aku ngelihatnya MU lawan Soton kemarin, aku ngelihat dari line up aja itu aku cukup bingung dengan pemilihan Ole memainkan Martial dari menit awal. Padahal yang kita tahu Harusnya nggak dibawa ya. harusnya malah nggak dibawa. Itu Iya itu ada sih. aku nggak tahu sampai sekarang apa alasan Ole naruh Martial dari menit pertama. Padahal kalau misalkan Ole mau, Bruno bisa ngisi posisinya Cavani di depan, terus dia bisa mainin Sancho dari awal. Tapi kenapa Martial lagi dan lagi Martial yang dipakai? Tapi aku cukup applause sama permainannya Soton yang pinter untuk mainin counter attack. Iya, Terus betul, juga betul. apa namanya? Sebenarnya aku juga setuju sama Rido di sini kita ngelihat nih titik lemahnya MU itu ada di mana? Titik lemahnya MU tuh tidak adanya gelandang bertahan yang cukup mobile. Nah, sebenarnya kalau kau bilang Matic belum cukup, Matic cukup doh, tapi di umurnya yang prime. Masalahnya sekarang Matic udah Iya lewatin betul, umurnya yang betul prime. gitu. Udah Nah, kurang itu dia. dia udah sangat-sangat kurang. Tapi ya applause untuk permainannya Greenwood sama Soton yang juga bisa mainin counter attack-nya. Ditambah lagi mungkin kalau dari segi statistik, padahal kemarin sangat disayangkan MU menang ball position jauh 6-7 banding 3-3, ditambah dengan shoot on goal 7, dan Soton hanya punya shoot on goal 2, yang dimana itu kita bisa buktiin Soton memainkan sepak bola yang sangat efektif di laga Efektif ya, menghadapi MU betul. kemarin. Tapi ya itu juga tergantung gimana olehnya ke depan lah. Let's see. Oke, Let's see. aku setuju dengan pendapat kalian. Langsung aku bungkus aja sih. Sebenarnya kuncinya adalah kalau dari aku ya, MU ini masih belum bisa menemukan rumusan untuk melawan tim yang reaktif sebenarnya. Iya, Benar-benar. Iya sepakat, kan? betul. Dan salah satu Sepakat. kuncinya itu gelandang bertahannya nggak ada yang punya mobilitas tinggi lah. Mobilitas tinggi, benar. Kalau aku setuju dengan Bibi sebenarnya kalau cara data ya Matic cukup, cuma permasalahannya dia bukan Matic yang dulu kan, udah lewat masa-masa lah. Dia bukan Matic yang dulu lagi. Oke. Benar-benar. Kita doakan aja untuk MU ya. Karena Bibi mendukung. Oke. Next. MU. Next nih. Laga besar. Semua mata tertuju ini laga derby besar. London. Derby London. Oke. Yang backnya diinjak-injak musim baru. Nggak ngerti deh tuh Pani. Chelsea menghadapi meriam London Arsenal yang kalah 2 laga beruntun di awal musim. Rekor apa lagi yang ingin dipecah oleh Arteta? Kayaknya bakal berlanjut sih, bakal berlanjut yakin aku. Soalnya game Liverpool lawan City loh. Iya makanya. Gimana? Siapa dulu yang pengen nyampein nih pendapatnya di laga ini? Aku malas nih, pokoknya Bebas mungkin. Malas aku nih. Apa lagu besar apa nih? Nggak imbang. Aku juga sebenarnya malas belum ngebahas Chelsea Arsenal, tapi ya karena kewajiban gitu kan, kita mesti ngebahas juga nih. Big match antara Chelsea ngadepin Meriam London. Aduh, aku nggak sanggup. Gimana? Intinya apa ya? Kayak kita sangat melihat sekarang Arsenal di 2 musim ini sangat-sangat mediocre, sangat-sangat jauh di 15 musim terakhir sih, Bis. Enggak lah dong. Berlebihan kok anjing. Kurang ajar kalau namanya itu. Iya, kurang ajar betul. Sorry Arsenalisti. Arsenal di 2 musim terakhir tuh ngeliatin bahwasannya mereka sekarang emang udah kayak jatuhnya udah sebagai tim mediocre lah. Dan kemarin pas ngadapin Chelsea itu sebenarnya Arsenal main gak jelek-jelek banget. Tapi jujur mereka jelek-jelek main kali. kayak nggak tahu. Tunggu. Mereka main gak jelek-jelek banget. Buktinya Chelsea cuma menang 2-0. Harusnya Chelsea bisa menang 5-7-0 mungkin. Tapi karena Arsenal lagi lumayan kemarin. Jadi ya kayak apa ya? Tapi kelihatan banget sih Arsenal mainnya sekarang, bukan sekarang aja, sejak dipegang sama Arteta, mereka bukan tim yang punya visi bermain. Oke. Mereka main itu tek tok bola tapi nggak ada tujuannya apa.
Dan itu sangat apa ya, disayangkan dengan sebenarnya materi pemain Arsenal tuh nggak jelek loh. Apalagi Tuh. musim ini. Tapi sangat jelek. Enggak dong, enggak pantek kau anjing. Nanti tunggu lah. Tunggu aku ngomong. Tapi kalau aku ngelihat emang Arteta nih nggak bisa manfaatin pemain-pemain potensial yang dia punya. Kita lihat di Arsenal ada Gabriel Martinelli, ada Bukayo Saka, ada Emil Smith Rowe yang sebenarnya musim ini juga mainnya udah semakin matang. Ditambah lagi juga ada Granit Xhaka. Granit Xhaka kita tahu sendiri kemarin di Euro 2020 bersama Swiss dia main sangat-sangat Bagus. energik, sangat-sangat bagus. Tapi di Arsenal dia melempem. Jatuhnya Saka di Swiss itu kayak gelandang kelas A, nyampe Arsenal gelandang kelas Z. Nggak kelihatan kayak gelandang bagus sama sekali. Nah tapi balik lagi mungkin untuk Arsenal, aku nggak bisa banyak komen dari segi mainnya. Kita udah tahu sendiri 2 musim ini Arsenal sangat-sangat jelek ya. Tapi apa namanya, untuk manajemen Arsenal mungkin yang terhormat Bapak Kroenke silahkan diganti Arteta dengan pelatih yang lebih pantas. Oke. Rido gimana Rido? Ada komentar Do? Dari Chelsea-nya mungkin. Iya, kalau dari nggak tega ngomongin Arsenal, Chelsea-nya aja nggak apa-apa. Iya, mending Chelsea aja lah, kita bahas Chelsea lah ya. Sebenarnya ini ya, kalau nengok Chelsea ini emang tipikal Tuchel lah kemarin gol-gol ya kan. Maksudnya memanfaatkan apa namanya sisi permainan lah. Jadi kemarin kan golnya si Lukaku sama Ariston kan berawalnya dari kiri dulu, terus langsung ke kanan gitu. Emang tipikalnya Tuchel kan kayak gitu. Jadi umpan-umpan yang Chelsea ini emang bahaya. Dan bodohnya Arsenal itu udah tahu Tuchel main kayak gitu. Defense Arsenal itu apa ya? Harapannya tuh ke tengah gitu loh. Jadi emang ruang-ruang di kiri atau kanan itu kebuka terus. Jadi ya Mark Van sama pemain Chelsea. Dan kira-kira dua gol terbukti kayak gitu semua. Dan ya itu tadi sih. Tambah lagi Arsenal kalau bilang apa ya? Kayak ya kebanyakan back pass aja, bingung emang kata habis benar sih. Emang kebanyakan back pass terus pemainan juga nggak jelas kayak mana. Cuma kalau aku pribadi nggak bisa nyalain Arteta. Kalau aku sebagai fans netral, kenapa? Karena emang kalau kita tengok dari data emang Kroenke ini sangat sedikit ngeluarin duit buat Arsenal dibandingkan sama tim-tim besar lainnya ya. Ya karena pemain yang dia punya kayak gitu ya, jadi Arteta dia coba kayak gitu sih. Tapi gini Do, kalau kau bilang Kroenke sangat dikit ngeluarin uang untuk Arsenal, kau ngelihat musim ini Kroenke belanja hampir 100 lebih loh. Untuk pemain baru musim ini, bis. Ya meskipun baru musim ini 50 juta pounds untuk seorang Ben White. Is it worth it? Nah itu dia. Makanya itu. Aaron Ramsdale dengan harga 30 juta pounds. Ini kiper degradasi loh, Do. Iya sengaja tuh biar degradasi juga. Iya kayaknya bakalan sih. Tapi ini bisa seri. Jangan salah paham, maksud aku tuh ini Kroenke-nya ya, pemilik yang ngeluarin duit, bukan dari timnya. Secara pemilik gitu. Kan ada yang pemilik, ada dari tim juga kan. Kalau Arsenal emang sempat baca itu emang dari Kroenke-nya emang pelit ya, emang sangat-sangat pelit, paman gober lah gitu. Oke, paham. Itu sih kalau dari permainan udah nggak usah dibahas lah, nggak asik. Iya. Kalau aku ngeliatnya justru ya ini memperlihatkan superioritas Chelsea sebenarnya. Bahkan aku yakin Chelsea bisa jadi kontender ketat buat City musim ini. Karena kalau kemarin gue bilang kan di episode pertama kita ini kan bahas Lukaku cocok apa enggak nih. Kok sekarang gue bilang Lukaku cocok kali Chelsea setelah aku nonton. Cocok kali. Lawannya Arsenal, Vin. Lo nggak bisa jadi ini tuh patokan. Bisa lah bos. Kalian nih kasihlah harga diri dikit. Oh iya oke. Lukaku menurut aku itu adalah pemain yang fit dengan gaya mainnya Tuchel karena dia beri variasi di depan. Setuju. Kelemahannya Chelsea musim lalu adalah Werner nggak bisa hold bola sama sekali. Dia lari melebar terus. Yang dibutuhkan kan dia adalah menarik back ke depan, mundur back jadi maju kan, baru bisa membuka lawannya. Karena sayapnya Chelsea bagus. Ini dia malah ikut lari ke sayap ya, nggak akan buka ruang. Cuma Lukaku sangat cocok di Chelsea yang sekarang. Untuk Arsenal di debutnya juga langsung nyetak 1 gol ya. Untuk Arsenal ya banyak-banyak berdoa lah ya buat fansnya. Semoga ada keajaiban. Pasti.
Karena bayangin dia bereaksi dengan cara main Chelsea yang kayak gitu, mainnya umpan-umpan diagonal long pass, berharap-harap bisa dengan kecepatan. Ya, Benar-benar. Makanya itu. Padahal kalau mau adu cepat mereka punya Nicolas Pepe sama Bukayo Saka, tapi mereka lupa yang mereka hadapin Richie James dan juga Marcos Alonso. Iya, yang mereka hadapi Yang adalah Chris James. tim yang mobile juga, walaupun mereka bermain 3 back ya, tapi dasarnya mereka tuh sebenarnya dalam bertahan 5 back sebenarnya orangnya. 5 back benar. 5 back. Untuk itu sih ya. Derby London udah. Cukup lah bahas. Derby London ya. Cukup ya. Lanjut. Kita cukupkan Cukup penghinaan ini. cukup. Takut nanti 12-an pulang aja. 12 kan. Nih tim London lainnya. Tim yang baru memainkan pemainnya yang habis ngambek. Spurs. Gimana nih? Oh iya. Apalagi pelatihnya ketemu dengan mantan timnya kan. Mungkin ada yang punya insight untuk terkait laga ini. Nuno Espirito Santo menghadapi Wolverhampton. Ini di match kedua ya. Di match kedua. Kalau aku lihat Wolverhampton di musim ini dengan pelatihnya yang baru yaitu Bruno Lage itu emang belum bisa nemuin ritme permainan terbaiknya. Jadi kayak tongkat estafet dari Nuno itu belum bisa dilanjutin dengan baik pelatihnya yang sekarang. Karena secara statistik Wolverhampton ini musim lalu bisa dibilang sebagai underdog-nya Premier League. Tapi di musim ini mereka tidak menunjukkan predikat itu. Nah, tapi dari statistik di match kemarin Wolverhampton itu memegang hampir setengah jalannya pertandingan dengan ball possession 58 berbanding 42. Bahkan shoots kesempatan mereka melakukan attempts to goal itu mereka nyiptain 15 peluang ke gawang Tottenham. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah Wolverhampton itu ketemu mantan pelatih yang ngebentuk fondasi mereka sekarang. Itu yang bikin Nah, jadi secara sedikit banyak Nuno itu tahu cara ngecounternya Wolverhampton dan si Bruno Lage itu nggak tahu nih gimana cara manfaatin pemain yang dia punya sekarang. Padahal materi pemain mereka nggak jauh beda dari musim lalu. Jadi reuni kali ini dimenangi sama Nuno lah, jauh. Nah, tapi kalau menurut Rido gimana nih dengan mainnya kembali si Ken yang sempat ngambek? Aku mau bilang ke fans Tottenham yang bilang, Ken kalau menurut aku mereka sangat-sangat need Ken sih. Maksudnya kelihatan lah kan 2 laga terakhir mainnya menang cuma 1-0 dan itu yang dipasang striker si Son. Sebenarnya kan Son secara individu bagus lah, cuma secara dia jadi striker kayak kurang gitu loh. Soalnya aku nonton match pertama kedua dikit-dikit itu kayak emang apa ya? Nggak ada pemain yang bisa megang bola di depan dan nggak ada pemain yang bisa jadi pemantul kayak Ken. Kalau Kennya ini kan tipenya emang kayak bisa jadi pemantul, dia juga sering ngambil bola ke belakang. Sementara kalau Son ini dapat bola dia lebih ke arah gocek-gocek dulu, beda makin gitu. Jadi kayaknya kalau menurut aku emang butuh predator sih ini si Tottenham ini. Kalau misalnya Ken jadi dijual dan nggak ada mengganti ya, tahu lah mau jadi apa nih. Mungkin jadi Arsenal jilid 2 mungkin Tottenham. Jilid 2. Nggak tahu lah ya. Tapi cukup menarik nih. Cukup menarik nih. Aku sekarang udah mulai ngikutin hampir semua tim gitu kan. Cukup menarik di mana musim ini kembalinya Dele Alli ke starting 11 di bawah Nuno. Udah hampir dari pramusim sampai 2 laga resminya IPL Dele Alli selalu main. Aku belum terlalu ngelihat efek dari Dele Alli sebenarnya Dele Alli ini kan pemain bagus kan guys, tapi tak gol habis dia. Iya, penalti Terus di zaman-zaman Mourinho dia sering dicadangin. Nah, sekarang dengan masuknya Nuno dia mulai sering dapat tempat lagi nih di starting 11 dia. Kita lihatlah Dele Alli bisa berbuat apa sekarang ketika dapat kesempatan lagi nih. Oke. Kembali ke Bung Revin untuk Spurs dan pemain-pemain. Itu aja Spurs. Iya. Itu aja paling. Kita tunggu laga big match kali ya untuk pembuktian. Oke, kita bungkus untuk Liga Premier Inggris beberapa laga serunya. Kali ini kita kita terbang ke negara yang baru mulai liganya ya. Serie A, Italia, Liga Calcio. Salah satu laga pembukanya highlightnya adalah Inter Milan sang juara bertahan yang mampu menang telak atas 4-0. Iya, 4-0.
Dan yang mencetak gol adalah pemain anyarnya. Bagaimana si Zeko kan, Zeko pasti. Bagaimana pendapat Iya, Zeko kan. rekan-rekan tercinta ini? Aduh. Rido duluan lah. Oke ya. Kayak Inter kalau menurut aku kemarin belum terlalu kelihatan sih kalau menurut aku ya, walaupun menang 4-0. Soalnya lawannya ya Genoa gitu, dan Genoa ini kemarin nggak jelas lah, kayak parkir busnya juga nggak jelas mau kemana arahnya gitu kemarin. Terus juga kemarin itu yang dipasang di depan yang aku jadi sorotan tuh Sensi sama Zeko, di mana ternyata mereka ini mainnya perannya emang bagus ya, di mana Sensi kalau Sensi ke belakang, Zeko maju ke depan, pas Zeko coba narik bola ke belakang, Sensinya maju ke depan, isi pos di depan. Tambah lagi sama Calhanoglu, jadi tetap yang bertiga ini dapat loh. Terus juga yang satu lagi yang mau aku highlight itu yang gol terakhir sih, itu Brozo menurut aku cerdas sih dia. Dimana waktu itu ada situasi di mana si Brozo ini ya segitiga itu sama si Zeko di depan, terus Vidal di kanan. Itu kalau normalnya tuh biasanya pemain itu bakal ngoper ke pemain terdekat kan. Nah, sementara si Brozo ini kayak aku nggak tahu ya, visinya tuh tiba-tiba dari belakang tiba-tiba ngoper direct ball datar ya ke Zeko. Nah itu emang benar-benar kayak ini kok kesana gitu ternyata emang itulah visinya Brozo ya, dioper ke Zeko, baru Zeko ke Vidal, baru Vidal ke Zeko lagi gitu. Itu sih yang aku lihat dari permainan Inzaghi bakalan menarik sih ke depannya. Berarti kalau menurut kau pribadi dengan kan banyak yang bilang skuadnya Inter kan sekarang digembosi tuh dengan keluarnya Hakimi sama Lukaku, apakah ngefek nggak menurut kau nih dari game pertama tuh? Belum kelihatan bis kayak kurang tadi, soalnya lawannya masih tim jelek sih, masih belum kelihatan kalau secara degradasi sih kalau gue bilang Genoa. Masih bawah loh, masih belum bisa kalau gue bilang kan. Kalau menurut Bapak Aus kita nih gimana nih? Malah aku ditanya. Kalau aku cukup terkejut ya. Kaget kali aku. Wah gitu. Waduh. Wow, sangat netral, sangat natural. Pantai lah. Untuk latihan untuk episode berikutnya. Kalau aku kaget karena aku kira Inter masih main kalau sama Conte kemarin kan Inter bisa dibilang mainnya nggak eksplosif ya. Mainnya menang tipis 1-0, 2-1, 1-0. Asal menang. Asal menang. Sekarang justru dengan squad yang menurut aku nggak terlalu eksplosif, tapi justru mereka bisa menang besar. Mungkin juga faktor lawan kali ya. Lawannya buka ruang, buka lawan jarak dari defensif ke midfieldnya jarak lah. Jadi bisa dieksplos jauh makanya. Kalau aku ini pertanda baik. Berarti Inter setidaknya tidak turun lah kemampuan mereka untuk bersaing kalau aku rasa. Walaupun skuadnya secara garis kertas turun mungkin ya. Tapi aku rasa mereka punya potensi untuk tetap mengejutkan di musim ini. Apalagi pemain terbaik mereka aku rasa Calhanoglu untuk kemarin MVP-nya pantas. Batch pertamanya ya. Objektif dengan ini nih Pin. Kau kan sempat melontarkan tapi nggak di video ya, pas kita lagi bincang-bincang nih. Kau sempat melontarkan bahwasannya menurut kau Calhanoglu nggak bakal efektif di Inter karena dia dipaksa untuk bermain ke samping, bukan sebagai playmaker sentral. Itu Rido yang ngomong. Tapi kenapa nih? Aku. Sorry, itu Rido yang ngomong ya. Nah, tapi kenapa di match kemarin itu justru Calhanoglu kelihatan beda nih dari tim sebelumnya ketika dia sebelumnya mana ya? Terus dari tim sebelumnya, di tim sebelumnya kan di AC Milan itu dia bermain nyamping kan kurang cocok. Ketika ditaruh jadi sentral dia sangat-sangat cocok. Nah, di ini kenapa nih? Bentar, sebelum kau jawab ditambah lagi dengan mungkin sedikit sindiran dari Calhanoglu kemarin yang bilang enak nih ketika gue dapat main sama teman-teman berkualitas. Itu menurut kau gimana tuh? Iya, Calhanoglu ini gimana bilangnya? Buat fans Inter jangan terlalu ngarap lah, soalnya kita sebagai aku sebagai fans Milan yang baru-baru ini fans Milan ya. Baru-baru ini lah jadi fans Milan 2016 lah. Nah, itu emang Calhanoglu tuh baru musim lalu bagus. Ya, itu pun juga beberapa laga gitu.
Dan balik lagi tadi gue bilang ini lawannya masih Genoa, slow, santai. Jadi ya kalau pas lawan Genoa sih dia emang bagus, cuma kedepannya gue bukan mau bikin Interisti jadi gimana ya, cuma emang ya dia emang penyakitnya itu sih, angin-anginan. Dan kemarin emang bagus, tapi kedepannya feeling aku sih nggak bakal bagus ya, feeling aku. Itu sih paling. Let's see. Kalau Anjay. Kalau aku objektif nih, objektif ya. Objektif. Çalhanoğlu bisa jadi cocok main di skema Inter. Karena Inter punya banyak variasi kebutuhan gelandang. Jadi dia bisa ditempatkan Iya, itu unggulan Inter sih. dia bisa ditaruh jadi gelandang CM, bisa ditaruh jadi sayap. Dan Inter kan permainan di sisi gelandangnya cukup fluid ya. Bisa berotasi kadang-kadang ketika bertahan dan menyerang. Jadi menurut aku cocok-cocok aja sih. Tapi ya kembali lagi ke apakah dia bisa stabil mainnya sepanjang musim. Dari pengalaman sih enggak. Ya kita tunggu aja. Ya itu dia. Siapa tahu dia bisa membuktikan dirinya benar-benar dengan omongannya kan. Yang dia main dengan pemain-pemain berkualitas di situ. Kita tunggu aja. Çalhanoğlu, lihat. Ini gaya kamu kan? Muhasabah diri Anda. Oke, Serie A lagi dengan pelatih yang prospek pernah treble di Inter, Mourinho dengan skuad Romanya menang 3-1 ya melawan Fiorentina. Iya. Bagaimana menurut teman-teman? Pemain barunya Tammy Abraham langsung mencetak 2 assist. Bagaimana? Bisa sebagai fans Batistuta nih. Batistuta. Ngomentarin mainnya Roma ya. Roma ini kemarin bermain cukup bagus, cukup atraktif. Kembali lagi dengan mungkin kan kita nggak ngelihat Roma di beberapa musim belakang ini sebagai tim papan atas. Kita ngelihat Roma itu justru bermain sebagai tim papan bawah. Tapi di bawah Mourinho, yang dimana Mourinho ini membawa pakemnya tersendiri. Dia bisa maksimalin pemain-pemain yang dia punya di Roma. Seperti contohnya kayak yang aku cukup salut itu kemarin dengan gimana cara bermainnya si Vertonghen. Vertonghen itu sebenarnya dari musim lalu cukup bagus, tapi di musim ini dia semakin kelihatan memperlihatkan gaya bermain yang cukup oke. Ditambah lagi dengan Henrikh Mkhitaryan yang di Roma sebelumnya dia tidak begitu kelihatan, tapi di bawah Mourinho dia kembali bisa melihatkan penampilan terbaiknya. Mungkin karena ini ya, karena Mourinho juga udah kenal sama mainnya Miki nih, karena pernah sama-sama di MU kan mereka berdua. Terus dengan sama-sama bermain dengan 10 pemain sejak menit ke 80-an ya. Mau akhir-akhir laga kan si Dragowski di kartu merah ya dari Fiorentina. Tapi dari segi mainnya Roma sendiri itu cukup menarik untuk ditunggu. Ditambah lagi Mourinho menciptakan rekor 50 kemenangan di Serie A, 50 kemenangan di Liga Spanyol, 50 kemenangan di Liga Inggris. Ini rekor sebagai pelatih dunia yang tidak akan mungkin bisa dipecahkan oleh Arteta. Nah, wow. Ini hanya sangat boleh itu. Iya, ini hanya baru Mourinho yang bisa mendapatkan itu semua. Dan ya cukup tertarik lah, menarik. Edo, ada hal khusus untuk kalau aku Roma? apa ya? Enggak sedikit sih paling. Kalau aku bukan fans tipis ya. Cuma lebih ke ini ya. Karena musim sebelumnya itu Roma itu pakai 3 back. Ada siapa Pin? Back yang tinggi tuh. Satu lagi. Aduh, mana pemain Spurs aku lupa namanya. Fabio. Yang mana? Fazio. Federico Fazio. Terus ada Smalling juga ya, bisa dapat juga Smalling. Jadi kan sekarang ada Mourinho kan emang. Oh iya dingin. Jadi mainnya emang beda sih. Cuma aku ada sedikit nih. Bukan buat Roma, buat seluruhnya. Cuma kayak musim ini di tren ya. Saya jangkung. Rumah ada Abraham, terus ada Vidal lagi. Ada Zico di Inter. Ultraman ada Lukaku di Chelsea. Ada Giroud. Lagi zaman kayak sekarang. Ada Weghorst juga, ada Patrick Schick juga. Weghorst kemana? Weghorst di mana? Lupa gue. Weghorst di Wolfsburg. Lagi Jerman kan? Iya, lagi Jerman masalah gitu. Tapi dia jadi lagi Inter. Oke. Itu sih paling. Gak banyak sih aku Roma. Asik.
Kalau aku habis ini kayak asik nih. Habis ini asik kayak nih. Kalau aku nunggu Kayak- Mourinho main di big match sih, masih mau ngeliatin karena lawan iya. walaupun itu kemarin big match ya, tapi Fiorentina kan udah bukan Fiorentina yang dulu ya. Jauh. Skuadnya menarik, menurut potensial pemain apa mirip-mirip Milan sih, perpaduan pemain muda dan pemain Pemain senior. muda. Perpaduannya kan. Betul. Apalagi daya serangnya menurut aku eksplosif semua, pemain dinamik lah, ada Zaniolo, apa Samurodov, tambah Mkhitaryan di belakang striker. Menurut aku ya menarik. Tapi kalau misalkan aku nanya tentang Samorodov sendiri nih, Pin, menurut kau di Roma dia bakal bagus gak, Pin? Karena kan track recordnya dia ini kan belum pernah terlalu kedengaran kan di Serie A. Menurut kau gimana? Aku optimis sih, karena menurut aku Mourinho ini pelatih yang bisa ngorbitin pemain tanpa nama. Iya sih, benar-benar. Bisa jadi Samorodov jadi pemain yang wah di bawah Mourinho kan. Apalagi sih Zaniolo kan kaki kaca, siapa tahu bisa dapat panggung lebih. Si Samorodov ya. Oke, untuk Roma mungkin itu aja ya. Karena untuk sisanya di laga rata-rata tim papan atas menang semua ya. Napoli menang, Milan menang, kecuali Juve. Yang hampir menang udah buka baju. Boleh kritik dikit Juve nih, Ben. Hah? Boleh aku bahas Juve dikit, Ben? Boleh apa tuh? Boleh. Aduh, sumpah aku nonton Juve emang wah kacau. Musim lalu aja Pirlo udah kacau. Aku kira sama Allegri agak mending, ternyata emang makin kacau ya. Maksudnya, aduh, back pass-nya baik lagi sih, penyakit back pass Juve. Bukti lah kemarin 2 kali sesi itu kan apa dari back pass awalnya kan, panik back pass tiba-tiba pada kayak gitu, kebobolan kan. Terus juga, aduh apa ya, kayaknya feeling aku nih CR nggak bakal banyak tak gol nih. Kalau pendapat aku ya masih sama kayak musim lalu. Sebenarnya kunci Juve kesalahannya adalah di gelandang. Gak punya gelandang yang mumpuni untuk membantu belakang ataupun depan sebenarnya. Nah kalau misalkan kau ngomong gitu kan musim ini Juve kan udah nutup kebutuhan gelandang sama Locatelli nih. Menurut kau apakah cukup seorang Locatelli untuk nutupin kebutuhan gelandang itu? Kurang tahu gue ya. Pemain minim pengalaman. Beda itu sih. Beda fungsi ya. Beda fungsi. Locatelli ini lebih ke apa ya? Regista box kayak gitu. Regista ya. Berarti kalau misalkan kita ngomongin kebutuhan gelandang Juve ini, menurut kalian coba kalian kasih calon nih, bukan calon sih, kayak pemain yang cocok mungkin ya. Iya, pemain yang cocok nih. Kira-kira siapa gitu yang dibutuhin Juve sebenarnya? Karena aku gak terlalu ngikutin Juve musim ini. Mungkin lebih ke gelandang berusaha ya kalau aku bilang. Contohnya? Iya, aku ngingat Juve dulu ya. Vidal sih kalau aku bilang. Kayak gitulah, tipe kayak gitulah. Oh, kalau menurut kau butuh tipe iya, soalnya gelandang Juve itu takut Ramsey sama kemarin si apa? Kenny itu enggak, Loka mainnya menit 90 Kenny itu enggak sih. Emang ketiga itu gelandang kreatif semua. Ya, mungkin aku setuju dengan pendapat Rido sih. Aku setuju dengan Rido sih. Entah fungsinya sebagai penghancur ataupun jangkar ya, menurut aku itu sama aja untuk menstabilkan di tengah Juve. Oke, kita lihat aja perkembangan Serie A. Oke. Let's see. Oke, ini kita ada di sesi terakhir. Kemarin kita di sesi sebelumnya udah bahas siapa yang bakal jadi calon juara di Spanyol, Inggris dan liga lainnya. Sekarang Serie A, salah satu powerhouse sepak bola sepak bola Eropa. Sudah mulai musim kemarin, sudah minggu kemarin. Siapa yang layak ada di 4 besar nih? Kita mulai dari peringkat 4, 3, 2, 1. Dan teman-teman punya prediksi masing-masing di akhir musim seperti apa posisinya? Siapa dulu? Silakan, Bibis atau Bibis. Dari nomor 4, 3, 2, 1 ya. Oke, tanpa bagaimana pendapat pejudi Anda? Anjing. 4 Juventus, 3 Iya, terus. Serius. 4 Juventus, 3 Atalanta, 2 Inter, 1 Milan. Sampai penuh. Keren. Gimana juga Anda keren. Kalau aku, sangat tidak setuju lah ini. Tapi bentar. Di antara 4 ini satu lagi mungkin kalau kalian maksa nggak tuh. Kalau aku nyebutin calon satu lagi yang cocok untuk masuk ke 4 besar itu ada Roma sebenarnya. Tapi karena cuma 4 tim,
Ya bisa jadi kalau di apa namanya yang bisa ngerengsek keempat besar ya Roma kemungkinan. Berarti Juve nggak masuk gitu? Oke. Enggak Juve tetap masuk. Maksudnya kalau ini pin opsional yang lain gitu. Oke. Roma lah mungkin. Rido gimana Rido? Oke. 4 aku Roma. 4 Roma. Nah 3 depannya aku masih bingung ya. Tapi nomor 1 walaupun tadi aku minta Juve, tapi nomor 1 kita Juve. Ingat pemainnya bagus. Semua 1 Juve. 2 kayaknya Milan. 3 Inter. Soalnya kenapa aku sebenarnya berpikiran di awal Atalanta, cuma kenapa akhirnya nggak jadi karena ternyata Atalanta itu permainnya udah sangat jauh menurun daripada musim-musim sebelumnya. Iya, aku lihat kemarin ya. Iya, jelek kali mainnya. Mungkin kita bisa lihat nanti. Kalau aku juga berubah pikiran ya setelah lihat game day pertama. Peringkat 4 aku mungkin aku setuju dengan Roma. Roma 3, aduh sama Rido berarti. 3 Inter, 2 Milan. Sama semua nih. 1 Juve, aku sama dengan Rido. Oh sama ya. Tetap Juve Ben ya. Ini yang megang Milan dia apa pikirannya nih? Oh, bang apa. Setiap orang punya keyakinan masing-masing. Respect. Iya ya, agama kok jadi agama nih. Terus. Ajik, agama pate. Oh iya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. See you. Ciao.